Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bosku semuanya, bagaimana kabarnya? Saya harap sehat ya. Nah, di video kali ini kita akan lihat-lihat cabai rawit milik saya yang perawatannya 100% organik ya. Ini 100% organik dengan biaya yang sangat simpel, namun ya dengan semangat siram dan terus menyiram. Namun teman-teman yang belum bergabung dengan channel Petani Ambon, boleh ya ditekan subrek-nya, di subrek, di like, di share ya. Nah, di sini kita akan membahas sedikit tentang perbedaan cabai rawit organik milik saya ini dengan perawatan yang tidak terlalu maksimal. Maksudnya ya untuk nutrisi tidak terlalu besar-besar ya. Karena ini memang cabai rawit organik, jadi perawatannya juga agak sedikit mudah. Nah, kita akan lihat perbedaan antara cabai rawit organik ini dengan cabai rawit yang perawatannya itu menggunakan kimia namun tidak rutin untuk penyiramannya. Karena memang saya punya alasan sedikit ya untuk uji coba menggunakan perawatan kimia. Saya rutin juga ya, saya rutin untuk memupuknya menggunakan pupuk kimia seminggu sekali. Sedangkan yang ini itu seminggu sekali, namun untuk penyiramannya itu saya tidak rutin ya. Tidak sama seperti cabai ini organik, namun organik nutrisinya kecil, tidak terlalu besar, namun penyiramannya itu hampir setiap 2 hari sekali itu saya siram. Nanti kita akan lihat-lihat ke sebelah sana tanaman saya yang memang saya mau sedang uji coba juga. Oh, ini ada ya yang agak kerdil ya. Enggak kerdil di sini. Ini yang ini. Namun buahnya banyak ya. Karena dia kerdil, jadi dia langsung nutrisinya yang dia ambil langsung dia bagikan ke buah ya. Jadi langsung buahnya langsung keluarnya lebat. Tapi kalau yang memang pohonnya bagus, tidak kerdil, itu berarti agak sedikit lambat ya untuk proses pembuahannya, karena memang nutrisi yang dia ambil, yang dia serap, dia fokuskan ke ini pohonnya dulu sampai pohonnya besar, baru dia berbuah. Ini saya baru melakukan penyemprotan kemarin, sudah terlambat ya. Ini sudah ada mulai tanda-tanda keriting, karena memang kemarin itu hamanya banyak sekali. Saya lihat ada semut ya, semut di bawah ini banyak sekali, di bawah daun-daunnya, di pohonnya, semut hitam. Ternyata memang ya begitulah, kalau kutu yang warna hijau-hijau itu ya, kalau hinggap di balik daun maka dia akan mengeluarkan cairan madu yang mengundang semut. Jadi kita bisa lihat saja dari tanda-tanda itu. Ini tidak kuning ya teman-teman, cuman matahari jadi kelihatannya kuning. Kalau ini memang masih kecil-kecil, ini dulu waktunya, dulu itu saya sulam ya, karena memang waktu itu pada saat pindah tanam banyak yang stres juga karena panasnya mulsa, dan juga daerah dataran rendah di daerah saya ini, makanya banyak yang mati. Tapi dengan modal semangat dan juga perawatan yang ya tidak terlalu besar-besar lah, cuma perawatan semangat aja, alhamdulillah bisa seperti ini. Ini ya bos, teman, buahnya itu dari sampai di bawah-bawah ini semua itu mengeluarkan buah, semuanya mengeluarkan buah.
Kalau kenapa ya sampai ini ada yang terlambat buah, yang tidak terlambat buah, yang sudah buah. Ya memang begitu sudah ya. Perbedaan cabai lokal sama cabai toko itu memang begitu. Sedangkan cabai saya ini cabai lokal. Makanya kadang cabai lokal itu begitu. Dia ada yang sebagian sudah buah, sebagian belum. Kalau cabai rawit toko, beli dari toko, itu rata-rata serempak ya, karena saya sudah pernah juga menanam cabai rawit itu toko merek Kaliber dan juga Baskara, itu semuanya mengeluarkan buah secara serempak, tidak seperti cabai lokal. Sebentar ya, kita jalan ke ini sampai sudah terguling-guling rumput tali. Ini baru belajar berbuah teman-teman. Belum berbuah betulan, baru belajar. Ini ada yang kena virus Gemini juga, tapi saya berusaha maksimal ya, supaya berusaha maksimal dalam artian mengeluarkan tenaga yang lebih besar ya, untuk melakukan penyiraman terus sampai alhamdulillah sudah bisa mengeluarkan buah juga walaupun dalam keadaan terkena virus Gemini. Tidak serempak ya memang teman-teman, tidak serempak nih. Jadi masih ada yang masih agak kecil. Ini buahnya ini dari bawah-bawah ya, tapi bentar ya, ini silau sekali nih, sangat silau. Padahal ini baru jam berapa ya, saya lihat dulu, jam 7.29, namun mataharinya sangat panas sekali. Ya begitulah memang di dataran rendah itu, kalau sekali panas begini, kalau panas itu sangat sumuk, panas dari bawah penguapan air laut, panas dari matahari, semuanya serba panas. Daunnya kayak agak sedikit tipis yang ini. Oke, kita lihat untuk cabai lokal saya juga, namun dengan metode yang agak sedikit berbeda. Kita lihat-lihat ya. Aduh, hampir jatuh saya. Nah, kalau ini bedengan cabai rawit saya. Nah, ya kan kalau kameraku ini agak burik. Memang burik sih kameraku ini. Sistem cabut ya, jadi saya tanam itu dari dulu tuh tidak menggunakan koker, sistem cabut. Saya menanam kol juga sistem cabut. Ini teman-teman ya. Nggak asik kan kalau tumbuhnya kayak begini. Padahal ini untuk umurnya itu lihat kecil begini ya, namun untuk umurnya itu sama dengan yang sana, cuman beda 1 minggu. Saya sudah pupuk kimia, namun ya karena memang saya tidak melakukan penyiraman, karena berhubung sumur saya jauh, jadi saya melakukan penyiraman hanya di plastik mulsa sana saja. Ya sekalian untuk uji coba juga, karena memang jauh sumurnya, jadi sekalian saya uji coba, saya pupuk saja setiap minggu, namun tidak saya melakukan penyiraman setiap hari, tidak melakukan penyiraman rutin sampai tanahnya pecah-pecah.
sudah mengeluarkan buah ya. Ini sumur saya tapi cuman sudah kering, jadi tidak melakukan penyiraman rutin. Sudah mengeluarkan buah nih teman-teman. Ada yang nggak jelas, ada yang begini saja sudah mengeluarkan buah. Ini baru juga sejengkal, 2 jengkal, 1 jengkal, 2 jengkal. Sudah baru 2 jengkal buahnya sudah seperti ini. Nah, bahkan ada yang merah-merah ya. Sudah ada yang mulai kemerahan. Jadi itu ya teman-teman, bosku, semuanya kuncinya penyiraman. Kita melakukan penyiraman. Ini kenapa rumput-rumput ini tumbuh sehat selalu? Apakah rumput ini tumbuh pengen tumbuh di sini dia takut karena tidak ada nutrisi, karena tidak dipupukkan? Tidak ya. Seperti itu patek emas dan lain sebagainya, itu kan dia kalau tumbuh bahkan kita kewalahan, kita kasih obat rumput, namun ya begitu juga akan tumbuh terus, karena ya itu sudah menjadi hukum alam ya. Pohon-pohon, rumput-rumput mereka tumbuh sangat subur, apalagi musim hujan karena ada air penyiraman. Tapi kalau tidak ada hujan, lihat, ada rumput-rumput yang kering, pohon-pohon yang juga ada yang mati. Kalau memang di dataran tinggi mungkin tidak ada ya, yang tidak ada yang kalau musim kering terus pohon pada mati, mungkin ya tidak ada. Tapi kalau di dataran rendah kayak saya ini, musim kemarau, pohon-pohon itu pada layu, pohon-pohon itu pada kuning-kuning daunnya, pada kering-kering itu daunnya. Jadi ya itu ya perbedaannya ya. Kita melakukan penyiraman saja. Tapi kalau teman-teman nanti mau bilang bahwa enak ya, saya enak karena paham betul tentang obat-obat organik ya. Oke ya, saya mau nanti saya akan perlihatkan lahan baru saya yang memang tidak seperti ini secara saya reviewnya. Saya akan reviewnya itu berpart-part ya, dari sudah saya tanam ya, belum saya review, tapi sudah saya tanam sudah 3 hari, sudah 3 hari setelah tanam. Nanti saya review berpart-part sampai panen, biar nanti jadi saya juga akan ini ya, kasih lihat cara pemupukan saya seperti apa di lahan baru saya sana dengan metode setengah organik setengah kimia ya. Jadi untuk teman-teman jangan khawatir kita mau bikin tanaman agar organik, namun tidak ada sebagian bahan untuk organik, sebagian bahannya tidak ada. Jadi jangan takut seperti kita melakukan pemupukan organik namun penyemprotan hama menggunakan kimia, atau sekali-sekalilah pemupukan dengan kimia, itu tidak apa-apa. Yang penting jangan rutin. Kita melakukan pemupukan minggu ini, kita melakukan pemupukan menggunakan kimia, minggu berikut kita pemupukannya itu menggunakan organik. Ya, itu bagus karena supaya organik itu dia nanti mengurai pupuk kimia dan juga racun-racun sisa di tanaman yang kita berikan itu pupuk kimia kemarin. Yang penting jangan rutin saja menggunakan pupuk kimia. Nanti di sana di lahan baru saya nanti saya seling-seling antara pupuk kimia, pupuk dan juga pupuk organik. Kalau untuk pupuk kimia nanti saya lihat juga, perlihatkan juga obat-obatan saya, dan juga itu mungkin saya merawatnya dengan biaya yang sangat minim. Walaupun menggunakan pupuk kimia, tapi saya bisa
pastikan bahwa modal yang saya gunakan tidak lebih dari 1 jutaan, mungkin sekitaran 500-an saja. Oke, mungkin videonya sampai di sini saja untuk perbedaannya. Jadi nanti ya dari teman-teman saja mau mengikuti yang mana, pemupukan terus menggunakan pupuk kimia namun malas untuk melakukan penyiraman setiap 2 hari sekali, ataupun mau menggunakan pupuk organik namun penyiramannya rutin 2 hari sekali, ya terserah dari teman-teman saja. Memang agak sedikit tidak terlalu ribet ya kalau menggunakan pupuk kimia, cuman modalnya itu kalau menggunakan pupuk organik ya memang modalnya itu juga. Modal apa? Modal semangatnya tinggi, besar. Modal semangatnya harus besar. Ya beginilah kondisi yang tanaman cabai kimia saya, namun tidak dilakukan penyiraman rutin setiap 2 hari sekali ya. Hasilnya sudah seperti ini ya, untuk teman-teman lihat. Oke, sampai di sini saja. Bagi teman-teman nanti yang melihat saya punya lahan berpart-part dari part 1 sampai selesai panen sampai habis ya, nanti saksikan terus. Jadi bagi teman-teman yang belum bergabung,